Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tidak memiliki biaya, warga Lebak menempati gubuk bekas pembuatan bata merah. Semalam 2 motor hilang di Kota Serang, pelaku simpan Rp2.000 untuk pemiliknya. Miris, pelaku curanmor di Kota Tangerang melibatkan bocah, terekam CCTV. Berjalan kaki mencari dedaunan ke hutan untuk ternak kambingnya terus dilakoni Ruslan setiap hari. Ruslan langsung memberikan makan ke kambing miliknya. Harta miliknya hanya ternak itu. Ya, Ruslan bahkan tinggal bersama kambing di gubuk. Hari-harinya sudah dia jalani bersama anaknya selama 5 tahun di tempat tersebut. Ironi memang, saat mimpi memiliki tempat tinggal yang nyaman tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Namun nyatanya masih banyak masyarakat belum bisa memiliki rumah yang layak karena keterbatasan ekonomi. Seperti yang dirasakan Ruslan, warga Kampung Sadang, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Ia terpaksa tinggal di gubuk yang sudah tidak terpakai, yang dulunya merupakan lio atau tempat pembuatan batu bata. Di tempat tersebut, Ruslan juga memelihara kambing, dan kandang kambing berada satu atap dengan tempat tinggal Ruslan. Kondisi gubuk pun sangat memprihatinkan, di mana dinding serta bangunannya terbuat dari anyaman bambu yang mulai lapuk. Sementara di dalam rumahnya hanya beralaskan tanah, bahkan pakaian serta peralatan lainnya dibiarkan berserakan di mana-mana. Di gubuk tersebut juga tidak dilengkapi fasilitas lampu penerangan dan sanitasi. Kondisi ini akan semakin memprihatinkan karena air hujan dipastikan akan masuk. Ruslan juga khawatir gubuknya akan roboh saat diterjang angin. Dengan segala keterbatasan, Ruslan mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ruslan mengaku tidak memiliki biaya untuk membuat rumah yang layak yang bisa ditempati. Setiap harinya, penghasilan sebagai buruh serabutan dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Pak tinggal di sini sama siapa aja nih Pak? Sama anak, jadi istilahnya di Sorong nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, nggak punya biaya, saya suruh bagi sini, tempatnya ditinggal di sini. Sudah berapa lama Bapak tinggal di tempat ini Pak? Jadi 5 tahun jalan lah, 2005 berarti. Sebelumnya memang Bapak tinggal di mana nih Pak sebelumnya? Di Kebon Cau, di Desa Tambak, di Kebon Cau lah. Kenapa nih Pak Bapak pilih tinggal di gubuk ini Pak? Nggak punya kerjaan, nggak kerja, nggak apa gitu. Nggak punya penghasilan berarti? Nggak punya hasilan di sini, istirahat dalam singkong apa gitu. Ada. Ia berharap pemerintah dapat membantu beban dirinya dan membuatkan tempat tinggal yang layak seperti orang-orang pada umumnya. Ariel Maranus, Nasa Jawa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tangerang Selatan mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang ditemukan di Jalan Haji Joan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Ular sanca batik diketahui bersembunyi di dalam saluran air. Sebelumnya warga hendak ke warung memergoki ular sedang memangsa seekor ayam. Khawatir ular akan menyerang warga sekitar, warga meminta bantuan kepada petugas damkar. Hingga akhirnya petugas berhasil menangkap ular selama 1 jam. Warga sedang belanja di warung melihat ada ayam yang lagi dililit ular. Jadi begitu warga melihat, berusaha ditangkap sama warga, tapi akhirnya masuk ke dalam selokan pipa. Ketika kita sampai di TKP, si ular itu sudah masuk ke dalam pipa yang kira-kira kurang lebih 2 meter ya jaraknya dari sisi luar ke tengah itu hampir 2 meter.
posisinya. Jadi kita menggunakan teknik, kita masukin ban, lalu kita tarik, akhirnya si ular bisa keluar. Usai ditangkap, ular dibawa ke pos damkar dan selanjutnya akan diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ratusan tanaman bonsai dengan berbagai jenis dipamerkan di selasar kantor pemerintah Kota Tangerang Selasa kemarin. Mulai dari bonsai mini hingga berukuran sedang, nampak begitu memanjakan mata bagi siapa saja yang memandangnya. Bagaimana tidak, pohon yang besar disulap menjadi ukuran kecil dengan bentuk yang indah dan polesan seni dari tangan-tangan kreatif menjadikan bonsai selalu nikmat dipandang mata. Terutama tanaman-tanaman bonsai mini dengan ukuran mulai dari 5 hingga 15 cm. Namun dengan usia hingga puluhan tahun, tak lagi bisa dipungkiri keindahan bentuknya. Bonsai sendiri merupakan sebuah panorama alam yang bisa kita hadirkan dalam rumah, mulai dari bonsai pohon asem, pohon kelapa hingga pohon beringin. Selain mempercantik sebagai hiasan, tanaman bonsai ini juga bisa dijadikan penyuplai oksigen di dalam ruangan. Bonsai ini sendiri, ini yang pertama udah pasti edukasi ya, pengunjung dan masyarakat. Kalau hari ini udah pasti kita akan melakukan penjurian, penilaian hasil karya dari teman-teman semua, terutama teman-teman di Tangerang ya, segala macam dari semua size lah, situ mengapresiasi bahasanya. Kalau untuk kategorinya sendiri bang, yang diperlombakan apa aja sih bang? Kalau ini kan beda-beda ya, di sini kan. Kalau di sini kategori size 5 cm sampai 15 cm kalau di sini. Kalau di sini sampai las. Kalau untuk unsur-unsur penilaiannya bang, yang dinilai dari apanya nih bang? Ya kalau unsur-unsur penilaian di sini kan kita lebih mengedepankan di sini kan visual sama estetikanya aja. Keseimbangan, kesempurnaan. Kegiatan gebiar bonsai ini juga menjadi ladang edukasi untuk mengenal lebih dalam tanaman bonsai. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti pameran bonsai Tangerang dari berbagai daerah se-Jabodetabek. Nah, untuk Anda yang suka dengan tanaman, ada baiknya mampir ke kantor pemerintah Kota Tangerang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.